salaman, melainkan ya Allah akan ampuni kedua orang tersebut sebelum kedua orang tersebut berpisah. Tuh. Tapi kalau udah salaman sama saudara kita, sanak famili kita, nggak usah ngomongin lagi di belakangnya. Kebanyakan kan kita begitu. Iya nggak? Nggak tua, nggak muda, nggak anak kecil, nggak dewasa, sama. Nggak usah kita ikut-ikutan. Padahal udah ketemu tadi, di belakang masih ngomongin, ngejelekin, apa artinya? Ya kan? Tuh. Padahal di dalam hadis tersebut kedua muslim yang saling bertemu kemudian dia bersalaman, dia berjabat tangan, melainkan Allah ampuni dosanya sebelum dia berpisah keduanya. Tadi ini kita salaman habis sholat, ya enggak? Tuh. Ya kan? Habis salaman, habis sholat kita salaman. Itu insya Allah Allah akan ampuni. Yang ngomong bukan saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Kemudian yang ketiga, ya, di dalam tradisi kita itu biasanya memang tadi udah bertatap muka, bersilaturahim, ya. Bersilaturahim ini selain tadi berjabat tangan, ketika bersilaturahim jangan lupa talqul wajhi, ya. Talqul wajhi ini tampilkan muka yang berseri-seri, tampilkan muka yang bahagia, tampilkan muka yang ceria di hadapan orang yang kita kenal ataupun orang yang enggak kita kenal, baik itu keluarga ataupun orang lain. Kita memberikan wajah yang ceria, wajah yang bahagia, meskipun kita semua di dalam diri kita masing-masing, di dalam keluarga kita pasti kita punya masalah. Nggak ada kita hidup ini nggak punya masalah, nggak ada. Entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, ya kan? Masalah jabatan, masalah bisnis dan masalah-masalah lainnya, pasti kita mempunyai itu semua, ya kan? Namun ketika kita mendapati masalah tersebut, bagaimana kita menampilkan dengan wajah yang ceria di hadapan orang lain, ya enggak? Tuh, yaitu ayyal akhoka biwajhin talqin. Hendaknya kamu bertemu saudara kamu dengan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri, wajah yang bahagia. Ini sulit memang. Kita menampilkan kebahagiaan meskipun dalam diri kita pusing banget, utang banyak banget. Ya enggak? Masalah enggak kelar-kelar di keluarga. Habis kemarin nikahan, misalnya ada yang meninggal di keluarga. Saya punya tetangga itu belum lama suami istri dia sakit. Habis itu ibunya meninggal. Dua-duanya lagi di rumah sakit. Tadinya suaminya dulu. Sekarang istrinya gara-gara bolak-balik ke rumah sakit, istri juga jatuh. Habis itu nggak lama sehari setelahnya ibunya meninggal. Itu luar biasa. Habis nyolatin dia pulang lagi ke rumah sakit mau operasi. Itu suami istri. Harus kuat kalau kita nggak punya keimanan kepada Allah, kalau kita nggak punya husnuzon sama Allah, pasti kita nyala-nyalain Allah. Allah gimana sih ini begitu? Hendaknya kita husnuzon, ya, husnuzon atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak tahu nanti setelah itu Allah akan angkat derajat ke keluarga. Cuma caranya harus begitu dulu memang, ya kan? Harus diujinya luar biasa, ya. Ini urusan dunia akhirat yang akan diangkat. Jangankan akhirat, dunia aja kalau kita mau naik pangkat diuji dulu gak? Diuji, dites. Mau naik kelas aja ada ujiannya, ada tesnya, ya gak? Mau naik pangkat ada ujiannya, ada tesnya, ya kan? Kalau anak sekolah mau naik kelas itu ada ujiannya, ya kan? Setiap kelas itu pasti ujiannya berbeda-beda materinya, ya kan? Mau naik pangkat juga begitu. Apalagi yang punya jabatan. Semakin kita mau naik pangkat, semakin banyak yang nggak suka, yang nggak senang terhadap orang tersebut, pasti, ya enggak? Mau jabatannya, jangankan jabatan yang paling tinggi dia direktur, mau naik RT aja dah, udah jadi RT, mau naik RW, begituan, ada aja yang nggak senang, ya. Itu yang paling rendah, apalagi yang paling tinggi. Oleh karena itu,
ketika problematika masalah yang kita hadapi itu begitu banyak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah, kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kita nggak punya keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan stres, gila. Iya enggak? Makanya nenangin diri sendiri. Yang sulit itu menenangkan pikiran dan diri kita sendiri. Seberat apapun masalah di keluarga kita, ya, yang kita hadapin, itu harus kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Kalau orang sudah bisa menenangkan dirinya sendiri, luar biasa. Ya enggak? Seberat apapun yang masalah yang dia hadapin, insya Allah dia akan kuat, ya. Ya Allah, alhamdulillah saya dikasih uji beginian, ya Allah. Lakinya kuat, bininya nggak kuat. Bininya kuat, lakinya nggak kuat, ya kan? Lakinya nggak kuat, anaknya nggak kuat, ya kan? Ada aja yang seperti itu. Dengan ujian-ujian tersebut, tapi itu bagian dari mengangkat derajat seseorang, dan itu Allah yang menjamin, ya. Tuh. Oleh karena itu, di hari yang, ya, di pertama pengajian ini, mari sama-sama di momen yang baik ini kita rajin-rajin bersilaturahim, ya, memberikan kasih sayang, memberikan cinta, ya. Itu memang berat. Itu belajar dari guru-gurunya. Kayak tadi, memberikan wajah yang ceria, bahagia, kemudian senang terhadap orang lain, ya. Orang senang terhadap kehadiran kita. Padahal dia belum ngomong. Itu yang berat. Jadi guru tuh yang seperti ini tuh berat. Tuh guru belum ngomong tapi muridnya udah senang. Ada nggak murid mau ngeliat guru, udah ogah aja. Karena gurunya udah marah-marah mulu. Ada yang begitu. Tapi jadilah guru yang bisa memberikan akhlak. Jadi gurunya belum ngomong dia udah senang. Apalagi kalau gurunya lagi ngomong. Akhlaknya terhadap siapapun, cara berbicaranya, cara ininya, cara itunya. Itu makanya yang dikedepankan oleh Rasulullah adalah akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kedepanin akhlak, ya. Tapi akhlak juga harus pakai ilmu, ya. Akhlak pakai ilmu. Akhlaknya bagus, harus dengan ilmu juga. Harus seimbang. Harus berdampingan, harus selaras, ya. Maju bersama itu, ya. Terkait dengan akhlak dengan ilmu. Semakin meningkat ilmunya, akhlaknya semakin bagus. Syukur-syukur ilmunya banyak, akhlaknya bagus. Jangan nggak milih dua-duanya, ilmunya kagak, akhlaknya kagak. Ya, tuh harus pilih salah satunya. Seperti orang misalnya, apain sih sekarang masukin pesantren? Di pesantren bukan berharap banyak, berharap akhlaknya lebih bagus, ibadahnya lebih bagus. Dan yang dicari oleh orang tua ketika orang tuanya meninggal adalah doa anaknya. Bukan siapa-siapa. Iya enggak? Yang dicari ketika orang masukin anak ke pesantren, cucunya masukin ke pesantren, berharap anak cucunya bisa ngedoain orang tuanya. Iya kan? Buat apa sebesar apapun duitnya tapi nggak bisa doain orang tuanya? Doa kepada kedua orang tuanya dia kagak tahu. Iya kan? Habis sholat. Iya kan? Tuh. Gunanya seperti itu. Yang dikedepankan, yang dicari adalah akhlak. Bagaimana seseorang bisa, ya, berakhlak yang bagus dengan ilmunya luar biasa. Ya. Tuh. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus tetap menjaga, ya, silaturahim itu kapanpun dan dimanapun,
ya tadi memberikan wajah yang ceria, yang memberikan wajah yang bahagia, itu dengan cara-cara yang baik. Makanya ada ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, kun indallahi khairun nas. Jadilah kamu wahai para manusia di sisi Allah itu sebagai manusia yang paling baik ibadahnya. Jadi kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi manusia yang terbaik di antara manusia-manusia lainnya. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salatnya ditingkatin, yang kurang ditambal-tambal, ditambahin. Jangan dari TK sampai sekarang salat sunnah enggak pernah. Ya kan? Jangan dari dulu sampai sekarang salat witir enggak pernah, kecuali Ramadan doang. Masih mending Ramadan. Ini Ramadan witir juga kagak. Ya kan? Tuh. Habis Isya misalnya 1 rakaat aja udah kelar. Siapa ustadz yang ngamalin itu? Yang ngamalin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kalau sholat witir habis sholat Isya, di dalam kitab fikih-fikih Atul Qorib dan semacamnya, minimal 1 rakaat. Kalau nggak bisa, kalau yakin bangun malam, itu amalannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, karena setan udah takut duluan. Karena Sayyidina Umar bin Khattab, karena ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kenapa salat witirnya habis Isya? Karena khawatir, dia takut ketika malam itu ya nggak bangun. Itu ya pendapat ya, meskipun saya yakin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak mungkin nggak bangun, tapi ini supaya meyakinkan diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq supaya ya dia itu tetap melaksanakan sholat witir, jangan sampai ketinggalan. Namanya orang udah tidur takutnya bablas, ya kan? Tapi Sayyidina Umar bin Khattab itu saking yakinnya, dia sholat witir bangun di tengah malam. Ya, tuh. Kita pilih yang mana? Iya enggak? Tuh. Sekarang Ustaz, gimana Ustaz kalau mau rezekinya? Ujung-ujungnya pasti rezeki. Ya, rezekinya boleh dengan usaha, tapi juga harus diamalin. Para ulama sudah ngasih yang banyak, ada yang suruh baca waqiah, ya kan? Baik itu pagi ataupun sore habis asar. Boleh-boleh aja. Tapi usahanya juga jalan. Ya, baca waqiah tapi bohongin orang mulu, ya susah. Ya kan? Usaha bisnis aja, jualan aja, dagang aja, bertani aja. Tapi waktunya ibadah nggak lepas, ya nggak? Tuh, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sambil dagang, sambil bertani, sambil baca kan bisa. Emang setiap hari tuh pelanggan datang setiap menit tapi setiap detik kan enggak juga. Tuh. Oleh karena itu, mari sama-sama kita di bulan ya penghujung akhir bulan Syawal dan akan memasuki bulan Zulqa'dah, kita siapin diri kita dah. Ya. Amalan-amalan yang kemarin dilaksanakan di bulan Ramadan seenggaknya bertahan. Setidaknya bertahan, jangan sampai berkurang, ya. Tuh. Atau bisa lebih daripada Ramadan, ya. Oleh karena itu, ya kemudian wakun indan nafsi syarran nas, dan jadilah kamu di sisi diri kamu sendiri sebagai manusia yang paling buruk, sebagai manusia yang paling gak sempurna. Jadi kita merasa di dalam diri kita sendiri, merasa diri kita kurangnya banyak. Jangan merasa lebih mulu. Jadi kalau orang merasa diri kita lebih dari yang lain, jadi merasa paling sombong, iya kan? Jadi kalau kita ngaca terhadap diri kita, kita merasa ya Allah kurangnya banyak banget ya saya ya. Beginilah begitulah. Wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Dan jadilah kamu di hadapan orang itu
menjadi manusia terhadap manusia yang lain. Maksudnya apa Ustadz? Memanusiakan manusia. Apapun agamanya, apapun sukunya. Selama dia manusia, ya kita manusiain juga gitu loh. Di sisi Allah kita jadi manusia yang terbaik. Di hadapan diri kita sendiri, kita merasa diri kita salahnya banyak, ibadahnya nggak banyak, ya kan? Kurangnya banyak, ya. Tuh. Jadi nggak merasa sombong. Dan di hadapan para manusia, kita memanusiakan manusia. Kita hormatin, kita sayangin, ya. Jangan manusia kita bentak begitu aja. Ya. Itu saja dari saya. Dazan ya. Udah bunyi belum? Ya. Oleh karena itu, ya, mari sama-sama kita tingkatkan ya ibadah kita, kebaikan kita semampu kita, sekecil apapun yang kita mampu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan baca Al-Quran suratul Fatihah. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga kita semua diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dalam taat dan kebaikan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan keluarga kita, sanak famili kita, keturunan kita dijadikan orang yang soleh dan solehah, dan keluarga kita, sanak famili kita yang sedang belajar semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita semua diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, yang melimpah, dimudahkan dalam segala urusan agama, dunia dan akhirat kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, musibah, bencana dan fitnah, sehingga ketika Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan orang-orang yang berjasa di masjid ini, di Masjid Jami Darussalam, yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni dosanya, terima segala amal baiknya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan orang-orang yang berjasa di masjid ini, di Masjid Jami Darussalam, mulai dari tenaganya, pikirannya, hartanya, dan yang menyiapkan konsumsinya, semoga Allah berikan keberkahan kepada mereka semua. Allah berikan balasan yang setimpal, dan Allah balas dengan kebaikan yang mereka semua lakukan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.